Bab 725 Kekuatan wanita bergaun polos. Samar-samar bisa melihat seorang wanita. Mileye memelototi wanita itu, wujudnya semakin terlihat jelas. Akan tetapi, gumpalan bara api ini mendadak bergetar, lalu meledak. Percikan api pun terbang ke segala arah. Semua orang yang ada di dalam istana langsung terdiam. Mileye menoleh ke arah penguasa Xuan Huang. Apa yang terjadi? Penguasa Xuan Huang menatap ke arah 4 orang berjubah hitam. Salah satu dari 4 orang berjubah hitam itu berkata, "Yang mulia, kami tidak bisa mengintai area itu." Penguasa Xuan Huang mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" "Orang itu mungkin berada di area spesial yang tidak bisa kami intai sembarangan," ujar orang berjubah hitam itu. Penguasa Xuan Huang menoleh ke arah Mileye. "Apa kamu tahu dia berada di area mana?" Mileye menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu." Penguasa Xuan Huang diam sejenak, lalu menatap ke arah orang berjubah hitam. "Apakah ada cara lain?" Orang berjubah hitam menggelengkan kepalanya. "Star Territory itu sangat jauh dari kita, lalu posisi juga sangat spesial. Kami tidak bisa mengintainya." "Tidak bisa mengintai." Mileye hanya diam saja. Penguasa Xuan Huang diam sejenak, lalu menatap Mileye. "Apa kamu ada cara lain?" Mileye menggelengkan kepalanya. "Tidak ada." Penguasa Xuan Huang melambaikan tangannya. "Pergilah." 4 orang berjubah hitam dan tetua yang langsung mundur dan keluar. Hanya tersisa Mileye dan penguasa Xuan Huang di dalam istana. Penguasa Xuan Huang menatap Mileye dan bertanya, "Apa rencanamu selanjutnya? Kenapa Aula Sendian sampai sekarang masih belum bertindak?" tanya Mileye. "Menurutku, mereka seharusnya takut," ujar penguasa Xuan Huang. Mileye mengerutkan kening. "Takut? Takut denganmu, juga takut dengan sekte Taoisme," balas penguasa Xuan Huang sambil menganggukkan kepalanya. Setelah itu, penguasa Xuan Huang menatap Mileye. "Apa perasaanmu berhubungan dengan sekte Taoisme?" "Sangat misterius." "Lalu, mereka seolah-olah sedang menghindari sesuatu," ujar Mileye. "Mereka seharusnya sedang menghindari Aula Sendian. Sepertinya, dua pihak ini pasti ada hubungan gelap. Kamu boleh coba berhubungan dengan mereka, dan menjalin hubungan baik," ujar penguasa Xuan Huang. Mileye menganggukkan kepalanya. "Tentu saja." Setelah itu, dia memandang ke arah penguasa Xuan Huang. "Kamu bagaimana?" Sampai sekarang, Mileye tidak tahu penguasa Xuan Huang berada di pihak siapa. Seharusnya, penguasa Xuan Huang masih belum membulatkan tekad berdiri di pihak mana. "Raja Ye, pertanyaanmu ini sedikit menyakiti hatiku. Dari awal sampai sekarang, aku selalu membantumu," ujar penguasa Xuan Huang. Mileye tersenyum. "Aku mengerti. Tidak peduli bagaimanapun, terima kasih." Masalah Aula Sendian harus merepotkan penguasa Xuan Huang untuk terus mencari tahu. Penguasa Xuan Huang menganggukkan kepala. "Kamu juga hati-hati. Aula Sendian tidak menyerang, tapi kalau sekali menyerang pasti akan menggemparkan langit dan bumi." "Mengerti. Sampai jumpa," ujar Mileye sambil tersenyum. Usai berkata, dia berbalik badan pergi. Setelah Mileye pergi, tetua yang muncul di belakang penguasa Xuan Huang dan berkata, "Yang mulia, Aula Sendian mungkin sudah menganggap kita adalah musuh mereka. Ingin mendapatkannya tapi tidak mau berusaha. Di dunia ini mana ada hal yang seindah itu," ujar penguasa Xuan Huang sambil tersenyum. "Jadi, Yang mulia memilih Raja Ye?" tanya tetua yang. "Aku hanya bisa memilihnya. Karena Aula Sendian terlalu kuat, kita memihak padanya. Mereka pasti tidak akan menghormati kita, juga tidak akan membagi rata hasil. Dalam hati Aula Sendian,
kita semua harus tunduk padanya dan menuruti semua perintah mereka. Jadi, kita hanya bisa memilih Mileye, ujar penguasa Xuan Huang dengan suara kecil. Tetua yang menganggukkan kepala, baik, aku mengerti. Sekarang, hanya tergantung wanita bergaun polos yang membantu Raja Ye itu seberapa kuat. Kalau dia tidak bisa menekan Aula Sendian, maka kita semua pasti akan mati, ujar penguasa Xuan Huang. Wanita bergaun polos. Semua orang dunia akbar Xuan Huang mengetahui Mileye memiliki bekingan, yaitu wanita bergaun polos. Akan tetapi, wanita bergaun polos ini sebenarnya seberapa hebat, tidak ada yang mengetahuinya. Setelah meninggalkan wilayah Xuan Huang, Mileye pergi ke sekte Taoisme. Pada saat dia sampai di kota ini, kota sudah tidak ada penghuni. Mileye tercengang, masa sih? Beberapa saat kemudian, Mileye menggelengkan kepala dan berbalik badan pergi. Tidak perlu ditebak lagi, sekte Taoisme melihat kondisi tidak menguntungkan memilih untuk kabur. Sekarang segala hal hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Mileye kembali ke wilayah utara. Hanya dia seorang diri di dalam istana. Mileye mengeluarkan pedang ether yang sudah dipenuhi garis retakan. Mileye mengelus pedang ether dengan pelan, jiwa pedang langsung mengalir masuk ke dalam pedang ether. Di bawah pemulihan jiwa pedang, retakan di permukaan pedang ether pun mulai hilang. Melihat pedang ether, Mileye pun merasa sangat bersalah. Pedang ether bergetar dan menggema suara pedang Tao. Sebenarnya, kekuatanku sama sekali tidak pantas menggunakanmu, ujar Mileye. Apakah pedang ether kuat? Kuat sekali. Sampai dengan sekarang, dia masih belum mengeluarkan pedang ether yang sesungguhnya. Bukan karena pedang ether lemah, melainkan kekuatan pribadinya sangat lemah. Pedang ether mendadak berubah menjadi cahaya pedang Tao mengelilingi badan Mileye, seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu. Beberapa saat kemudian, Mileye tertawa riang, dia langsung menggenggam pedang ether, lalu pedang ether langsung memancarkan cahaya. Setelah itu, Mileye menyimpan pedang ether dan mulai duduk meditasi. Muncul satu fenomena di dalam benaknya. Satu pedang. Pedang berwarna hitam melayang di suatu tempat. Beberapa saat kemudian, Mileye menenangkan hati dan pikiran. Gadis berjubah putih menyuruhnya mencari sebuah pedang, lalu menyatukan 4 pedang menjadi satu. Sekarang dia sudah memiliki 3 pedang. Pedang dari wanita bergaun polos, pedang dari gadis berjubah putih dan pedang dari Sapra. Kalau bisa menemukan pedang berwarna hitam ini, maka dia memiliki 4 buah. 4 pedang menyatu menjadi satu. Mileye diam sejenak, lalu mengeluarkan sebuah pedang alam dewa dan mulai menyerap energinya. Sekarang hal yang harus dia lakukan adalah meningkatkan tingkatan alam. Sekarang dia berada di alam Taoisme. Alam Taoisme dibagi menjadi alam Taoisme pemulaan, alam pemahaman Taoisme, alam kebenaran Taoisme, alam pengendalian Taoisme, alam Tiandao, lalu mencapai alam Kaisar. Di atas alam Kaisar adalah alam dewa, alam tertinggi, lalu alam pengakuan semu dan alam pengakuan. Intinya, jarak dia dengan alam pengakuan masih sangat jauh sekarang. Untung saja, fisiknya sudah mencapai alam tertinggi. Mileye mulai menyerap energi pedang, aura di sekitarnya pun menjadi semakin hebat. Pertarungan di Gunung Tebing sudah tersebar luas di dunia akbar Xuan Huang. Mileye. Nama ini kembali terdengar di telinga semua orang. Sekarang Mileye sudah menjadi murid jenius nomor 1 di dunia akbar Xuan Huang, juga merupakan kultivator pedang jenius nomor 1. Lebih pentingnya, Mileye memiliki bekingan kuat. Sekarang berbagai pihak di dunia akbar Xuan Huang mulai diam-diam menyelidiki apakah guru leluhur mereka memiliki hubungan dengan Mileye.
Di dalam istana, energi Mileye semakin kuat, karena dia sudah menyerap energi 3 buah pedang dewa. Zheng Jian juga berada di dalam istana, dia melihat Mileye, tapi tidak berkata apapun. Beberapa saat kemudian, Zheng Jian mendadak menghilang dan muncul di dalam penjara alam. Zheng Jian langsung naik ke lantai ke-6, dia mengayunkan tangan kanan, pintu lantai ke-6 langsung terbuka, Zheng Jian langsung jalan masuk ke dalamnya. Di sudut lantai ke-6 ini, ada seseorang yang duduk di sana. Ketika melihat orang ini, Zheng Jian langsung mengerutkan kening, mustahil. 15 menit kemudian, Zheng Jian keluar dari lantai ke-6. Pada saat itu juga, Mileye yang berada di lantai 1 langsung bangkit berdiri, karena ada energi yang kuat mengalir keluar dari dalam tubuhnya. Zheng Jian muncul di depan Mileye, alam pemahaman Taoisme. Mileye menganggukkan kepalanya. Zheng Jian juga menganggukkan kepala dan berkata, "Sekarang tingkatan alam dan fisikmu harus setara, semua ini masih perlu proses. Proses ini tidak boleh terburu-buru, tapi juga jangan terlalu lambat. Sekarang kekuatanmu bersangkutan dengan tingkatan alam. Kalau tingkatan alam tidak bisa meningkat, maka kekuatan akan berkurang banyak. Sepertinya waktu itu aku sudah salah memilih menjadi kultivator yang melawan hukum alam." Zheng Jian menggelengkan kepalanya, "Kamu salah. Sekarang kamu bisa melawan orang yang lebih hebat darimu, semua karena kamu memilih metode kultivasi seperti ini. Sekarang tingkatan alammu rendah, kalau sudah mencapai alam pengakuan, kekuatanmu pasti akan lebih hebat dari master alam pengakuan lainnya. Tidak, seharusnya kamu bisa mengalahkan mereka dengan mudah." Dia menatap Mileye, "Sekarang kamu memerlukan banyak waktu." "Waktu?" Mileye menganggukkan kepalanya, "Berharap aku masih punya waktu. Kak Zhen, aku mau pergi mencari sebuah pedang, kota Tianjiang aku serahkan padamu." Zheng Jian menganggukkan kepalanya, "Aku akan membantumu menjaga kota ini. Kalau ada masalah, langsung panggil aku." "Terima kasih," balas Mileye sambil tersenyum. Zheng Jian menatap Mileye, "Hati-hati." Mileye menganggukkan kepalanya, "Aku pasti akan berhati-hati." Setelah berbincang hampir 1 jam, Mileye keluar dari istana dan menatap ke langit. Beberapa saat kemudian, dia langsung menghilang. Dia diam-diam meninggalkan kota Tianjiang. Sekarang lebih baik merendahkan hati dalam bertindak. Dia paling khawatir dengan kota Tianjiang. Dirinya sekarang berbeda dengan sebelumnya. Dia bukan seorang diri lagi, kalau kalah boleh kabur. Tapi, sekarang tidak bisa menang, juga harus bertarung. Karena di belakangnya masih ada rakyat kota Tianjiang. Orang-orang ini mengikutinya datang dari alam semesta chaos. Untuk saja, kota Tianjiang masih ada Zheng Jian yang menjaga. Selain serangan dari Aula Sendian, sisanya tidak ada masalah. Beberapa saat kemudian, Mileye tiba di sebuah langit berbintang. Dia terbang dengan pedang di dalam kegelapan langit ini. Tujuannya adalah mencari pedang hitam. Dia tidak tahu posisi tepat pedang hitam ini, dia hanya tahu posisi besar. Oleh karena itu, kali ini dia juga tidak yakin bisa menemukan pedang hitam ini. Akan tetapi, dia tidak ada pilihan lain. Dia tidak bisa menemukan wanita bergaun polos, sekarang dia hanya bisa mencari pedang hitam lalu menggabungkan 4 pedang ini menjadi satu. Apa yang akan terjadi setelah menyatukan 4 pedang ini, dia juga tidak tahu. 1 jam kemudian, Mileye masuk ke sebuah langit berbintang dan berjumpa dengan sebuah lubang hitam raksasa. Mileye mengerutkan kening, karena kekuatan menyerap lubang hitam ini sangat kuat. Dia tidak berani terlalu dekat, akan tetapi di sana adalah posisi yang dikatakan gadis berjubah putih itu. Di dalam lubang hitam, Mileye sedikit kebingungan.
Kekuatan menyerap lubang hitam ini sangat kuat, dia tidak yakin kekuatan fisiknya bisa menahan kekuatan ini. Beberapa saat kemudian, badan Mileye bergetar dan menghilang. Mileye semakin dekat dengan lubang hitam itu, dia merasa raganya sudah mulai robek. Mileye masih tidak berhenti dan terus maju. Dia merasa luka di badannya semakin parah. Mileye berhenti, ekspresi wajahnya sangat masam. Kalau masuk lagi, dia pasti akan mati. Pada saat itu juga, Mileye merasakan sesuatu, ekspresi wajahnya langsung berubah drastis. Bersambung.